Swastiastu. Dewan juri yang saya hormati, umat sedharma yang saya banggakan dimanapun berada. Puja, pangastuti, angayu baga kita panjatkan kehadapan ide Sang Yang Widiwasa. Karena atas asung kertawaran nugrahanya kita dapat diberikan kesehatan dan ketabahan dalam menghadapi wabah pandemi COVID-19 yang tidak hanya melanda negeri tercinta kita, tetapi seluruh dunia. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan Dharma Wacana dengan judul Kerukunan dalam Pandangan Agama Hindu. Umat sedharma yang berbahagia, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Di dalam pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo pada tanggal 16 Agustus 2017 disebutkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Besar bukan karena jumlah penduduknya yang lebih dari 250 juta jiwa. Besar bukan karena Indonesia memiliki 17 ribuan pulau dan besar. Bukan karena sumber daya alamnya yang begitu melimpah. Tetapi bangsa Indonesia besar karena sampai detik ini tetap kokoh, bersatu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika. Beragam agama, suku, budaya, bahasa daerah, dan adat istiadat harus kita anggap sebagai suatu anugerah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Itu mengapa umat sedharma bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang besar, bukan karena apa yang kita miliki di negeri ini, tetapi kita tetap kokoh, bersatu, seperti yang semboyan yang kita miliki, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Kerukunan adalah jiwa dari persatuan dan kesatuan. Tidak ada persatuan dan kesatuan tanpa kerukunan. Kerukunan juga identik sekali istilahnya dengan toleransi. Toleransi artinya saling memahami, saling mengerti, dan saling membuka diri dalam bingkai persaudaraan. Toleransi dan kerukunan adalah suatu yang ideal yang didambakan oleh seluruh umat manusia. Di dalam kitab suci Weda ada sabda Tuhan yang mengamanatkan untuk menumbuhkan sikap toleransi dan kerukunan umat beragama. Yena dewana wyanti nuka widwisate mitah tat kremo brahman wogre semjenana puru nepyah. Yang artinya, wahai umat manusia, bersatulah dan rukunlah kamu seperti menyatunya para dewata. Aku telah anugerahkan hal yang sama kepadamu. Oleh sebab itu, ciptakanlah persatuan di antara kamu. Hidup dalam keberagaman dan perbedaan biasanya rawan sekali terjadi konflik atau perpecahan. Masalah besar akan terjadi jika keberagaman tidak dikelola dengan baik. Misalnya, terjadi pertentangan budaya, kecemburuan sosial, atau sentimen kedaerahan. Saya menemukan hasil survei yang dilakukan Wahid Institute menunjukkan bahwa intoleransi dan radikalisme di Indonesia meningkat dari waktu ke waktu. Ada sekitar 0,04% atau 600.000 jiwa warga negara Indonesia yang pernah melakukan tindakan radikal. Oleh sebab itu maka menjadi tugas kita bersama umat sedharma dalam menghadapi hal tersebut dengan menyadari bahwa diri kita adalah sahabat bagi sesama manusia. Contoh kasus yang akan saya berikan yang sebenarnya sudah terselesaikan adalah kasus yang terjadi di Kabupaten Bekasi mengenai rencana pembangunan sebuah pura. Rencana pembangunan pura ini ditolak oleh sekelompok masyarakat dengan berdemo dan menuding bahwa umat Hindu di daerah tersebut sangat minim. Ditambah lagi munculnya berita-berita hoaks yang tersebar karena persyaratannya yang kurang lengkap untuk mendirikan sebuah pura. Dan penolakan pembangunan pura ini ditolak oleh warga di luar wilayah pembangunan pura. Sama halnya dengan contoh kasus
mengenai penolakan pendirian gereja GKI Yasmin di Bogor yang sudah berlangsung selama 15 tahun lamanya umat sedharma. Walaupun pada akhirnya tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik, solusi kompromi dan realistis. Tetapi kita masih saja menyayangkan hal ini masih terjadi karena seharusnya dapat diselesaikan dengan baik, damai, dan harmonis tanpa harus ada gesekan atau demo di tengah masyarakat. Umat sedharma yang berbahagia. Di dalam ajaran agama Hindu terdapat sloka suci Weda yang dapat kita jadikan pedoman untuk menciptakan kerukunan. Di antaranya Tatwam Asi, Wasudewa Kutumbakam, dan Trihita Karana. Yang pertama mengenai Tatwam Asi. Tat berarti itu, Tuam berarti engkau, dan Asi berarti adalah. Jadi Tatwam Asi dapat diartikan bahwa itu adalah engkau. Atau bisa saja berarti saya adalah engkau. Kata itu bermakna sebagai Brahman, yaitu sumber dari segala kehidupan. Sedangkan kata engkau merupakan Atman atau jiwa yang bersemayam di setiap makhluk hidup. Jadi dapat dimaknai bahwa jiwa yang bersemayam di setiap umat manusia berasal dari sumber yang sama, yaitu Brahman atau Tuhan sendiri. Ajaran Tatwam Asi ini merupakan dasar dari tata susila Hindu untuk mencapai perbaikan moral. Tatwam Asi juga dapat kita implementasikan dengan berbagai cara. Misalnya, mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Bertanggung jawab atas segala tindakan yang kita perbuat dan melakukan segala tindakan sesuai ajaran agama maupun norma yang berlaku di masyarakat. Banyak sekali oknum-oknum petinggi negara yang masih saja mementingkan kepentingan pribadinya dibandingkan kepentingan bersama. Itu mengapa umat sedharma masih banyak sekali rakyatnya yang berdemo di tengah masyarakat karena merasa dirugikan oleh oknum-oknum petinggi negara ini. Dan otomatis oknum-oknum petinggi negara ini harus bertanggung jawab atas segala tindakan yang mereka perbuat. Itu mengapa implementasi ini sangat baik kita aplikasikan di kehidupan nyata kita agar kita terhindar dari tindakan tersebut. Kemudian yang kedua mengenai Wasudewa Kutumbakam. Wasudewa Kutumbakam berasal dari kata Wasuda yang berarti bumi. Iwa berarti sebagai dan Kutumbakam artinya keluarga. Jadi Wasudewa Kutumbakam dapat diartikan bahwa seluruh dunia adalah satu keluarga atau saudara. Tanpa membedakan agama, suku, budaya, bahasa, bangsa, ataupun warna kulit. Tidak perlu sedarah untuk menjadi keluarga. Jika kita berasal dari ayah dan ibu yang sama, maka kita adalah saudara kandung. Jika kita berasal dari kakek dan nenek yang sama, maka kita adalah saudara sepupu. Jika kita berguru dengan guru yang sama seperti kita bertemu di event Usawa Dharma Gita ini, maka kita adalah saudara seperguruan. Tetapi jika kita berasal dari sumber yang sama, yaitu yang menciptakan kita, Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Sang Hyang Widi-Wasa, maka kita semua yang ada di bumi ini adalah saudara sejati. Wasudewa Kutumbakam disebutkan dalam Maha Upanishad Adhyaya 6 Sutta 72 sebagai berikut. Ayam badurayam neti genana lagu cetasam. Udara cari tanam tuasudaywa kutumbakam. Yang artinya pemikiran bahwa dialah saudara saya, selain dia bukan saudara saya, adalah pemikiran dari orang-orang yang berpikiran sempit. Bagi mereka yang berwawasan luas atau orang mulia, mereka mengatakan bahwa seluruh dunia adalah satu keluarga besar. Jadi tidak ada lagi umat sedharma yang mengatakan bahwa kita berbeda karena kita tidak sedarah, sedangkan kita
berasal dari sumber yang sama, yaitu ide Sang Yang Widiwasa. Kemudian yang ketiga mengenai Trihita Karana. Tri artinya tiga, hita artinya kebahagiaan, dan karana artinya penyebab. Jadi Trihita Karana memiliki pengertian tiga penyebab terciptanya kebahagiaan. Pada dasarnya ajaran Trihita Karana ini menekankan tiga hubungan manusia di dalam kehidupannya. Ketiga hubungan ini meliputi hubungan manusia dengan Tuhan atau parahyangan, manusia dengan sesama manusia atau pawongan, dan manusia dengan alam sekitar atau pelemahan. Prinsip pelaksananya pun harus seimbang, selaras antara satu dengan yang lainnya. Apabila keseimbangan tercapai, manusia dapat terhindar dari tindakan buruk. Hidupnya akan tentram, damai, dan seimbang. Umat sedharma yang berbahagia. Kerukunan dalam pandangan agama Hindu ini erat sekali hubungannya dengan aspek pawongan dalam Trihita Karana. Sebagai makhluk sosial, kita tidak dapat hidup sendiri. Apakah ada umat sedharma yang bisa hidup sendiri di dunia ini? Tentu tidak ada. Pada dasarnya kita sebagai manusia memerlukan bantuan dan kerjasama dengan orang lain. Oleh sebab itu, hubungan dengan sesama manusia harus dijalin dengan harmonis. Juga hubungan di keluarganya pun harus harmonis. Dan hubungan di kelompok masyarakatnya pun harus harmonis. Dari adanya hubungan baik antara sesama manusia, baik di lingkungan keluarga maupun di kelompok masyarakatnya, diharapkan menciptakan ketentraman dan kedamaian lahir batin di masyarakat. Masyarakat yang aman dan damai menciptakan negara yang tentram dan sejahtera pula. Pasti semua mendambakan hal tersebut terjadi di dalam hidup kita. Jika kita ingin dihargai dengan orang lain, maka kita harus bertindak baik dan selalu harmonis dengan sesama manusia. Agar kita tertinggal dari tindakan buruk yang akan menimpa diri kita sendiri. Dari tiga ajaran tersebut, umat Hindu dapat hidup harmonis di mana saja. Karena Hindu menegaskan bahwa kita bisa hidup di mana saja secara harmonis, tidak hanya dengan sesama manusia, tetapi dengan hewan dan tumbuh-tumbuhan. Demikian pesan Dharma yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua dalam mencapai kerukunan dan harmonis di tengah masyarakat. Semoga kita dalam keadaan baik. Saya tutup dengan Mahawakya dari Yayurveda Adhyaya 36 Sloka 18. Semoga semua makhluk dapat memandang kami dengan pandangan mata seorang sahabat. Semoga kami memandang semua makhluk sebagai sahabat. Dan semoga kami saling memandang dengan persahabatan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.